Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Monica Benu, Prodipa kelas G semester 2. Di sini saya akan membacakan resum Pancasila bab 4. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termaksud Soekarno, ketika gagasan ide filosofis groundless. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukakan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia, perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPU PKI sampai pengegasan Pancasila oleh PPKI termaksud salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendati pun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinus sehingga perenungan awal dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, yaitu Notonegoro, Soeharto, Wardoyo, dan Sastra Praserja, termaksud pengalir pemikiran yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai konsep filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang atau mungkin Anda sering sekali mengucapkannya, namun apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renungkan pikiran beberapa pertanyaan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pandangan filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai keseluruhan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Menanyakan alasan keperluan kejadian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus objektivus merupakan landasan pijak filosofis yang kuat, mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang ketiga, landasan epistemologis bersifat filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. C. Mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila persatuan Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. D. Pengembangan argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis
Isaac. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksud sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang kedua, tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme. Yang kedua, komunisme. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Tugas belajar lanjut. Proyek belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Kedua, bagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan Anda. Yang ketiga, contoh tentang keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar Anda. Yang keempat, berbagai konsep dan pengertian yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai ketergantungan dalam sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat. Yang kelima, evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup di sekitar Anda.